teman udah dengar, tapi sekedar saya ulangi bagaimana tidak pasnya gitu ya. Kita tahu pemerintah sekarang sangat suka membangun infrastruktur, setuju? Tidak salah membangunnya. Yang saya nggak suka adalah hutangnya, bener nggak? Jadi ada ribuan cara untuk membangun tanpa hutang. Jadi saya ceritakan dulu adalah di mana kita di Kementerian Pertahanan dulu, sekali lagi saya bukan sekarang, jadi saya bilang itu udah masa lalu saya. Kita panggil 3 departemen, BUMN karena dia akan membangun, kemudian Menteri PUPR, kemudian Menteri Perhubungan karena jalan kalau udah jadi yang ngelola Menteri Perhubungan, gitu kan? Sewaktu kita panggil, kita tanya, Bapak membangun jalan dari ujung Lampung sampai Aceh, saya angkat topi, betul ya? Yang saya mau tanya adalah, ada nggak jalan yang 3 km lurus? Mereka bertiga, pejabat ini bingung. Untuk apa Pak? Saya tanya, Anda pernah ikut Lemhanas nggak? Mereka diem. Ya untuk apa? Kalau kita perang sama Malaysia atau Singapura, kapal perang kita bisa landing di mana pesawat kita, bener nggak? Oh itu toh gunanya, dan kita nggak minta biaya. Atau kalau di Kuala Namu, di Medan, ada kapal kecelakaan di landasan, ada 7 pesawat harusnya schedule udah landing, karena ada kecelakaan lagi diberesin, kapal itu muter-muter di Kuala Namu, 1 jam kemudian bahan bakarnya habis. Di mana bisa dimendaratkan? Oh nggak tahu Pak. Kamu gila kali yang ngelola negara, kayak bikin wali kota, saya bilang kayak gitu. Paham maksudnya? Ya, nggak sederhana kalau bikin wali kota, bikin jalanan, silakan, kapal juga nggak perlu landing di situ, bener nggak? Terus saya lihat Departemen Perhubungan, saya bilang, Anda membangun 15 pelabuhan di perbatasan luar Indonesia, saya angkat topi. Triliun biayanya, saya angkat topi untuk menghidupkan ekonomi, betul nggak? Tapi kapal perang kita satu pun nggak ada yang bisa sandar, karena ada draftnya ketinggian, ada yang kerendahan, ngerti nggak? Kami nggak bisa bela negara. Jadi waktu kemarin Raja Ampat ada kapal yang nyangkut, kita nggak bisa protek karena Anda tidak ngerti bela negara. Bisa bubar negara kita ini, bener nggak? Ini bukan kampanye. Nah, ini hanya menceritakan bahwa ngelola negara itu modalnya bukan dengan belusukan doang, nggak bisa. Ya. Ini yang harus difahami kita, ini yang harus difahami kita. Nah, nanti masuk ke pelajarannya nih. Jadi pelajarannya. Jadi saya mau menceritakan, dan ada salah satu sesi di mana saya harus ke Konawe, gitu ya. Siapa di sini dari Sulawesi Tenggara? Wah, saya nggak lihat juga nih ada silau. Jadi di Konawe saya landing 1 jam kira-kira kabupaten itu. Ada tobong pembakar, kiln pembakar, tingginya tuh sekitar 20 meteran. Saya bilang, kenapa menggunakan teknologi yang udah 20-30 tahun yang lalu, bener nggak? Gini, tar. Ini pasti mengekspor utang nih, ngerti nggak ya? Nanti saya ceritakan tentang mengekspor utang nih. Saya cuma lihat, begitu saya masuk ini barang bekas, saya tahu nih ekspor utang nih. Gini ya. Ini saya mau ceritakan, saya iya pebisnis, betul kan? Bisnis kan mau untung gede. Jadi saya punya pabrik di Pasuruan, pinjem bank, riba kan? Betul ya, riba. Ya itu masa lalu kan, Tuhan maha pengampun kan? Pabrik ini 7 tahun balik modalnya. Di tahun kelima, saya bilang sama perusahaan di Malaysia, saya bilang, brother, kita bikin pabrik di Malaysia. Pabriknya adalah pemurnian plastik untuk menjadi solar. Berapa investasi? Tenang, investasi gampang. Saya pindahkan pabrik saya di Pasuruan. Dipindahkan, lalu berapa? Kamu 90%, saya 10%. Baik nggak? Kamu cicil ke saya, tapi harganya harga baru, bener nggak? Tapi kan dia nggak tahu harga baru, bener nggak? Jadi begitu ini pindah,
dia nyicil ke saya. Nah ini kali ini halal, bener nggak pakai bunga. Jadi bisnis itu namanya saya ekspor hutang, dia bayar saya tunai, bener ya. Nah